Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Baiklah, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.2 4.2 di kelas 10. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi mengenai penjumlahan vektor, di mana tujuan kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menerapkan berbagai metode penjumlahan vektor baik dengan cara grafis, poligon, dan jajar kenjang sehingga lebih mendorong profil pelajar Pancasila. Baiklah, mari kita simak penjelasannya berikut ini, oke? Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke materi pembelajaran kita, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai vektor untuk kelas 10. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, oke? Oke, baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, misalnya nih, kalian melakukan sebuah perjalanan dari A ke B. Nah, lintasan yang kalian tempuh, ini nih, yang warna biru ini nih. Lintasan yang kalian tempuh dari A ke B itu dinamakan dengan jarak. Kalau kita mau mencari perpindahannya, berarti tinggal kita tarik garis lurus dari titik A ke titik B, gitu ya teman-teman. Jadi dapat dikatakan bahwasanya perpindahan itu merupakan suatu vektor yang berarah lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Ini perpindahan ya. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh ketika kita berjalan dari rumah ke sekolah, misalnya dari titik A ke titik B, gitu ya. Perpindahan itu termasuk dengan besaran vektor. Sedangkan jarak itu termasuk besaran skalar. Jadi bagaimana kita melukis dan menyatakan suatu vektor dan bagaimana kita menjumlahkan dua vektor atau lebih, nah akan kita bahas di pertemuan kali ini, oke? Oke, langsung aja lanjut. Untuk vektor, pengertian dari vektor. Jadi vektor itu merupakan besar vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Ada nilai, ada juga arah. Contohnya nih, ada gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain sebagainya. Pokoknya dia yang memiliki arah gitu ya. Kemudian untuk besaran skalar itu merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja, dia nggak ada arahnya. Contohnya nih, ada panjang, kemudian ada massa, ada luas, dan juga ada volume ya teman-teman. Oke, next. Ini dia, cara menggambarkan sebuah vektor. Cara menggambarkan sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Ini lambangnya seperti ini teman-teman. Di mana arah panah itu menunjukkan arah vektor. Kalau misalnya panahnya ke kanan, berarti arahnya ya ke kanan. Kemudian panjang panah itu menunjukkan besar vektor gitu ya teman-teman. Nih, semakin panjang panahnya, maka vektornya itu akan semakin besar gitu ya. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk notasi vektor. Notasi vektor itu dalam penulisan simbol atau lambang vektor itu dapat dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama, nih, disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf namun di atas diberi dengan anak panah gitu, teman. Nah, ini contohnya vektor A ke B ya. Jadi dapat dituliskan seperti ini. Gini. A ke B, berarti vektor A ke B dikasih panah atasnya A atau A seperti ini, oke? Kemudian yang kedua, itu bisa disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf yang dicetak tebal. Jadi contohnya vektor perpindahan dari A ke B ini ya, seperti gambar ini, vektor A ke B itu dapat dituliskan dengan A B besar dan dia huruf besar ya, atau A atau A seperti ini yang dicetak tebal teman-teman. Oke, selanjutnya untuk penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan vektor itu ada beberapa metode penjumlahan vektor ya teman-teman. Yang pertama metode segitiga, kemudian yang kedua metode jajar kenjang, yang ketiga metode jajar poligon, yang keempat metode jajar analitik. Oke, langsung saja ke penjumlahan vektor yang pertama. Kita akan menggunakan metode segitiga teman-teman. Untuk metode segitiga, jadi itu perlu diingat nih, ujung ketemu dengan pangkal. Contohnya, nah ini dia, ada vektor A dan ada garis vektor B. Yang kita cari di situ adalah tentukan resultan, di mana A ditambah dengan B. Resultan, kemudian yang kedua resultan sama dengan A dikurang B. Oke, ya. Penyelesaiannya yang pertama nih. Resultan A ditambah B. Jadi ingat ya, metode segitiga itu ujung ketemu pangkal. A-nya seperti ini kan garisnya tetap seperti ini, A. Kemudian B-nya, nah, ujung ketemu dengan pangkal, ya kan? A ke B. Nah, ini A dan ini garis B. Kemudian untuk resultannya tinggal kita tarik aja. Nah, dari titik awal ke titik akhir itu adalah resultannya. Berarti resultan sama dengan A ditambah B. Kalau dia ditambah berarti dia searah gitu ya. A ditambah B. Dari ujung ketemu dengan pangkal, kemudian ditarik garis dari awal sampai akhir. Itu untuk resultannya. Paham ya teman-teman? Kemudian yang kedua, R sama dengan A dikurang B. Nah, kita
kita lihat. Ini dia untuk garis A, karena di sini B-nya itu minus. Jadi yang awalnya arahnya ke sana, nih ya. Arahnya kan ke sana nih. Kalau dia minus berarti kebalikannya, arahnya kebalikannya gitu teman-teman. Jadi begini arah B-nya, oke? Nah, kemudian untuk resultannya kita tarik dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini untuk resultannya gitu ya. Berarti R sama dengan A dikurang B gitu teman-teman. Paham ya? Oke, next. Yang selanjutnya itu penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang. Nah, kalau metode jajar genjang dia pangkal ketemu dengan pangkal. Kalau tadi segitiga, ujung ketemu pangkal. Kalau jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal. Contohnya lagi sama ya, soalnya tentukan R A ditambah B dan R A dikurang B. Nah, ini dia. Untuk yang pertama, R resultan sama dengan A ditambah B. A dan B posisinya masih sama ya teman-teman. A arahnya ke sana nih, kemudian B arahnya rada ke atas kan. Ini untuk B, dia pangkal ketemu pangkal. Nah, pangkal ketemu pangkal, A dan B, maka resultannya itu seperti ini, ada di titik tengah antara A dan B kalau dia menggunakan metode jajar genjang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, RA dikurang B. Ingat, B-nya itu kan minus, jadi dia kebalik ya. Yang tadinya arahnya ke sana, jadi arahnya menjadi ke sini gitu ya. Oke. Ini untuk garis A. Kemudian ingat, pangkal ketemu pangkal, maka B-nya seperti ini. Oke. Maka kita tarik garis untuk resultannya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, lanjut. Kemudian penjumlahan vektor dengan metode poligon teman-teman. Nah, ini dia. Poligon itu pengembangan metode dari segitiga. Contohnya, nih, ada vektor A, vektor B, dan ada di sini vektor C. Ditanyakan di sini tentukan resultan sama dengan B ditambah A dikurang C. Oke, langsung saja. Nih, B untuk B, berarti B-nya dulu. B ditambah A. Ditambah A, dia kan pengembangan dari metode segitiga. Kalau metode segitiga itu pangkal ketemu ujung. Nah, B kemudian A kan pangkal ketemu ujung, A kemudian min C. C-nya kan tadinya ke atas. Kalau min berarti dia pindah ke bawah gitu ya. Min C. Nah, untuk resultannya kita tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir teman-teman. Nah, ini dia untuk resultannya gitu ya. Paham ya untuk penjumlahan vektor? Oke, sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya teman-teman. Nah, contoh soalnya di sini. Kita perlu ini dia untuk menentukan arah-arahnya. Joko berjalan ke arah timur 800 meter teman-teman. Ke arah timur berarti ke sana ya. Nah, ke arah timur 800 meter. Kemudian dia berbelok ke utara ya. Ke sana berarti kan. Ke utara 600 meter. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan ke barat 800 meter. Dia ke barat lagi, guys. Nah, ke barat, oke 800 meter. Dan akhirnya berbelok ke selatan sejauh 600 meter. Nah, kalau kita analisis jadi arahnya seperti ini teman-teman. Nah, besar perpindahan Joko adalah awalnya dia di sini. Kemudian akhirnya dia berhenti lagi di sini. Jadi perpindahannya itu 0 karena dia balik lagi. Dari titik sini balik lagi ke titik ini gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang A, 0 ya. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Seorang anak melangkah ke timur. Nah, ini dia. Seorang anak melangkah ke timur sejauh 12 meter. Nah, ke timur 12 meter ya. Kemudian ke utara 8 meter. Berarti rada lebih pendek. Ke utara 8 meter, teman-teman. Dilanjutkan ke arah barat sejauh 6 meter. Nah, ini dia. Perpindahan anak tersebut adalah perpindahannya berarti atau resultannya kita tarik garis dari titik awal. Ini titik awal ya, ke titik akhirnya. Nah, ini dia untuk resultannya. Nah, untuk mencari perpindahannya ini, nah ini kita bisa buat menjadi Pitagoras ya teman-teman, karena di sini nanti bisa membentuk sudut gitu. Nah, maka kalau di sini 12, di sini 6 berarti di sini sampai sini ini 6 ya. Berarti dari titik ini ke titik ini itu adalah 6. Kemudian dari titik ini ke titik ini berarti nilainya adalah 8. Oke, berarti resultannya sama dengan, karena di sini sudut siku-siku ya, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat atau 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, hasilnya ya resultannya adalah 10. Jadi jarak ini resultannya itu adalah 10 ya teman-teman. Nah, ke arah mana nih? Jawabannya ini antara D dengan E. Arahnya kan ke sana nih. Sana ya. Berarti dia arahnya nih timur laut. Jawabannya adalah E, oke? Oke, next soal terakhir. Perhatikan diagram vektor berikut ini.
Nah, diagram vektor yang memenuhi persamaan B ditambah A sama dengan C itu adalah, nah sekarang kita analisis satu-satu ya teman-teman. Kita lihat nih, ini metode segitiga ya teman-teman. A ditambah C ditambah B. Oke. Oh, ini A ditambah C ditambah B karena dia searah nih. A, C, B. Ini salah ya teman-teman. Ini ditambah. Nah, sama dengan 0 gitu teman-teman. Ini kan arahnya ke sana, A terus C terus B, berarti A ditambah C ditambah B sama dengan 0. Kemudian yang kedua nih. Yang kedua teman-teman, C sama A itu kan searah. Berarti C ditambah A, yang beda sendiri arahnya kan B nih, karena dia bakal ujung ketemu ujung. Berarti C ditambah A itu sama dengan B. Gitu ya teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga nih, yang ujung ketemu ujung kan ini nih. Yang sama arahnya ini B dan C, berarti B ditambah C sama dengan A gitu. Ini dia, B ditambah C sama dengan A. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini nih, yang ujung ketemu ujung ini. Ya kan? Yang searah ini B kemudian A, ya kan? B ujung ketemu pangkal. B A berarti B ditambah A sama dengan C. B ditambah A sama dengan C, oke? Kemudian yang kelima. Wah, ini nggak ada nih yang ketemu ujung gitu kan. Kalau dia sama, A ditambah B tambah C sama dengan 0. Berarti kalau kita temukan seperti ini, maka A ditambah B tambah C sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah, diagram vektor yang memenuhi persamaan B ditambah A sama dengan C adalah ini dia. Yang keempat ya teman-teman. Oke, jawabannya yang D. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.